Besarkan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan PPK 11 Tuhan.
Bapa, kami disadarkan mulai saat ini bahwa kami punya Tuhan yang diam di dalam hati kami, yang selalu mengingatkan kami untuk menjauhi dosa, yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Tolong Bapa, bantu kami untuk boleh dimurnikan hati dan pikiran kami, sehingga kami lebih gampang mendengar petunjuk Tuhan. Tolong Bapa, bantu kami sepulang dari gereja ini, kami boleh hidup benar, kami boleh berjalan beriring bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menghindari dosa-dosa yang membuat kami jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa, untuk kasih sayang-Mu. Kami berdoa, berterima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
mendengarkan setiap Jumat, terus boleh menjaga kesehatan masa yang tidak menentu. Kita juga berdoa untuk pemuda-pemudi dan remaja Kristen agar memiliki hati yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Dan yang ketiga, kita boleh berdoa untuk pelaksanaan program pelayanan gereja kita yang minggu agar Tuhan menolong dan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan dalam setiap program yang akan dijalankan. Kita mau membuka suara, kita akan berdoa bersama-sama.
kesehatan untuk kami hadir memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan begitu sempurna sepanjang minggu ini. Kami bekerja, kami beraktivitas, kami dilalukan daripada para bahaya dan kecelakaan. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami setiap pelanggaran dan dosa kami yang menghalangi semua untuk kami bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah di dalam hati kami ya Bapa, beri kami pencerahan sehingga kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, sehat semuanya. Bapak Ibu terkasih, tema kita pada saat pagi hari ini adalah terimalah panggilan. Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali kita mengalami gagal paham di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini tidak merespon panggilan orang. Kita lihat-lihat siapa yang memanggil. Kalau itu yang memanggil senior, siapa? Siap dan. Tapi kalau yang manggil di bawah kita, tar aja, besok aja. Kita susah sekali menghadap, susah sekali untuk bertemu, susah sekali untuk berkomunikasi. WA-nya centang biru, sedang online, tetapi tidak dijawab-jawab, tidak direspon-respon, sampai beberapa saat kemudian baru direspon. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin komunikasi yang kita alami, tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana panggilan Tuhan secara pribadi kepada saya dan saudara, tetapi kita belajar dari panggilan Tuhan kepada Matius. Bagaimana Matius merespon panggilan Tuhan? Apa yang dia lakukan setelah itu ketika dipanggil oleh Tuhan? Ini penting sekali saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu sekalian kasih, ketika Yesus memanggil Matius, yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah Yesus memanggil Matius ketika Matius masih dalam dosa, atau Allah memanggil kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pertemuan antara Yesus dan Matius, pada waktu itu Matius tidak berdiri di ruang gereja atau sinagog. Matius belum memuji dan memuliakan nama Tuhan. Matius tidak sedang mendengarkan khotbah Yesus yang ada di bukit. Matius tidak sedang mengiring Yesus
atau karena dia fan dengan Yesus, dia mendekati Yesus. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu itu Matius sedang bekerja, sedang duduk memungut cukai atau memungut pajak dari saudara-saudara yang sebangsanya. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tahu bahwa di sini sangat ditekankan sekali. Kalau Bapak Ibu baca perikop atau lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Kenapa begitu ditekankan sekali Matius pemungut cukai? Apakah pekerjaan pemungut cukai itu sangat tidak baik sehingga sangat ditekan di sini? Betul, Bapak Ibu. Di kalangan orang-orang Yahudi itu ada orang-orang yang dibenci karena mereka menjadi antek asing. Bahasa sekarangnya seperti itu, antek penjajah. Ya Matius ini antek penjajah itu. Pada waktu itu Israel dijajah oleh Romawi, sehingga Matius dipekerjakan sebagai pemungut cukai. Antek asing ini, antek penjajah ini. Dia mengkhianati bangsanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan pada waktu itu stigma atau stempel seorang pemungut cukai adalah seorang yang serakah. Seorang pemungut cukai adalah seorang yang berdosa. Seorang pemungut cukai adalah seorang yang bengis dan tidak kejam, orangnya kejam. Untuk pemungut cukai mereka boleh melakukan apa saja. Biasanya pemungut cukai itu, meja pemungut cukai atau rumah pemungut cukai itu ada di pelabuhan, ada di perbatasan. Untuk orang perbatasan Gapura Bait Suci, perbatasan masuk ke kota Yerusalem seperti itu, Bapak. Itu ada pungutan atau biaya. Saudara masuk, saudara bawa barang apa, kena cukai. Nah, di situ ada perbuatan dosa. Karena kalau orang kaya biasanya menyuap. Jadi orang pemungut cukai itu biasanya kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita harus tahu bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai yang dibenci oleh rakyat Israel. Dia seringkali bertindak kejam dan menindas rakyatnya. Oleh karena itu dia dibenci. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita, apakah Yesus tidak memperdulikan semuanya itu? Sehingga dia serta-merta saja ketika melihat Matius, lalu dia panggil, "Hai Matius, ikut aku." Dan respon Matius sangat luar biasa sekali. "Oke Tuhan, saya ikut." Bapak Ibu sekalian, Yesus atau Allah tidak pernah melihat apa yang dilihat manusia. Allah tidak pernah menilai apa yang dinilai manusia. Yang Allah nilai adalah respon saya dan saudara ketika saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang istimewa. Dari sekian banyak orang kita dipilih untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Dia, untuk melayani orang-orang dan memenangkan jiwa. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa Bapak Ibu tidak berharga. Bapak Ibu sangat berharga di dalam pelayanan ini, di dalam gereja ini. Apapun yang Tuhan titipkan talenta kepada Bapak Ibu, gunakan talenta itu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ada yang sangat sehat, ada yang mungkin kebutuhannya terpenuhi dengan baik, ada yang sedang bekerja tidak melakukan dosa. Tetapi Matius di sini sedang melakukan dosa, tetapi dipanggil oleh Tuhan dan dia siap sedia. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Kapanpun, dimanapun kita dipanggil Tuhan, ayo semangat. Ini misalnya Kak Feb panggil, yuk kita pelayanan pemuda di mana? Oke Kak, semangat kan? Kak Feb sendiri merasa senang, merasa optimis bahwa oh iya anak-anak juga semangat. Yang lain juga jangan misalnya Kak Yantin kasih jadwal, ntar Pak ini jadwal toko masih penuh, ntar Pak ini kita masih ada syukuran ini, besok Pak kita ini lagi repot,
Tarso dari tasok, ntar besok. Tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu siap sedia. Bukan saja untuk pelayanan yang kelihatan seperti itu. Dipanggil Tuhan pun kita harus selalu siap sedia. Amin. Masih ada yang takut dipanggil sama Tuhan? Tidak ada yang takut ya. Jadi kita ini harus siap sedia loh. Jangan kalah dong sama Matius ya. Jadi banyak pekerjaan yang dia lakukan, banyak uang di meja itu tentu banyak uang Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan menatapnya dan Tuhan memanggilnya, Matius ikut aku. Apa jawab Matius? Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jangan ntar, jangan besok, nanti jadi tarsok. Tetapi ikut Tuhan, karena Tuhan memanggil saya dan saudara kapanpun waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, berbahagialah kita bahwa Allah mengasihi kita. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, di dalam Roma pasal 5 ayat 6 itu Tuhan memanggil saya dan saudara. Ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam dosa, Tuhan memanggil kita menjadi alat sekerjanya. Yang pertama adalah Allah mengasihi kita, Allah memanggil kita ketika kita masih berdosa dan masih lemah, sama seperti Matius. Yang kedua Bapak Ibu, Allah tidak hanya memanggil kita untuk memenuhi panggilannya, tetapi Allah menguatkan kita di dalam persekutuannya yang ajaib. Bapak Ibu saudara kasih, ketika Yesus menghampiri Matius, Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ, memanggil saja, mengajak saja, terus habis itu ditinggalkan. Tidak Bapak Ibu, tidak stop sampai di situ. Ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan dan Bapak Ibu disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu akan dibangun dalam persekutuan yang intens dengan Tuhan. Roh Kudus akan selalu menyala-nyala dan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan senantiasa kuat di dalam Tuhan, apapun ujiannya, apapun cobaannya. Bapak Ibu kasih, sebetulnya Bapak Ibu, hal ini sangat bertentangan dengan tradisi orang-orang Yahudi saat itu. Dengan mengajak seorang pemungut cukai menjadi murid, itu Tuhan Yesus sudah mendegradasi atau menurunkan level dia sebagai seorang guru besar, sebagai seorang guru agung. Karena sebetulnya Tuhan bisa ambil orang lain kecuali Matius, karena kita tahu Matius adalah seorang yang berdosa. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang yang baru bertobat ini. Tuhan mencintai orang dengan sungguh-sungguh, sehingga Ia mengeratkan hubungannya itu dengan bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu, kalau baca ayat selanjutnya, ayat 10 itu dan 11 dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tetapi Tuhan tidak memperdulikan semuanya itu. Persekutuan yang baik inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang dipanggilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berbahagialah ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan dan dikumpulkan dalam satu persekutuan yang indah di tempat ini, di gereja ini. Dibina, saling memperbaiki, saling menasehati, saling mendoakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan tidak memandang bagaimana ketika dia makan bersama dengan orang berdosa, makan dengan orang pemungut cukai, dia menentang adat istiadat atau kosher. Di dalam hukum Yahudi itu ada namanya pantangan-pantangan soal makanan dan minuman. Di dalam imamat itu diceritakan, kamu kalau makan ini kamu tidak boleh, makan binatang ini motongnya harus seperti ini, penyajiannya
begitu Tuhan Yesus bersekutu dengan orang berdosa ini, maka akan dihakimi oleh orang-orang sekitar. Bapak Ibu Saudara terkasih, tantangan kita sebagai orang percaya ketika dipanggil Tuhan ya seperti itu. Kita diperhadapkan dengan saudara-saudara kita yang mencemooh kita. Kita diperhadapkan dengan anak mungkin kita yang belum percaya, cucu kita mungkin yang belum bertobat, sehingga kekuatan yang berasal daripada Allah ini yang memampukan saya dan saudara. Persekutuan dengan Tuhan inilah yang memampukan saudara dan saya untuk setia sama Tuhan. Dan yang terpenting adalah persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberi waktu, diberi kesempatan untuk saling mengunjungi, saling menguatkan di antara kita, bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tetapi Bapak Ibu seringkali kita ini bukan sama seperti Matius, tidak sama seperti Yesus, tetapi seringkali kita ini malah sama seperti orang Farisi dan seorang Saduki ini. Ketika melihat, loh, aku kan pendeta GKI, kok longgo di terminal, ngopo nah, seringkali kita itu cepat menghakimi Bapak Ibu. Pak Pur, Pak majelis gereja, nggak kayak ngopo kalau ngomong sing berdosa nah, seperti itu. Padahal kita tidak tahu maksud dan tujuan saudara-saudara kita itu bersaksi untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, orang-orang miskin dan kekurangan. Kita seringkali gereja hanya memfokuskan diri hanya untuk komunitas terbatas. Kalau Yesus bisa menabrak tradisi, bisa menabrak adat istiadat untuk memenangkan jiwa, kenapa saya dan saudara tidak? Kenapa kita masih menjaga kehormatan sedemikian rupa? Oh, saya pendeta, saya harus santun, tutur kata saya harus dijaga. Saya ini pendeta, saya ini majelis, saya seperti itu. Seringkali kita itu jaim, sehingga kita malah menjadi berhala-berhala yang tidak bisa menjadi kesaksian yang hidup untuk orang lain. Karena image kita ini kita jaga betul. Tuhan Yesus kalau bisa menabrak hal-hal seperti ini, kenapa kita tidak? Kita malah menghakimi, cepat menghakimi sekali. Nah, seperti itu. Datang ke orang kaya, kunjungannya nang sugito, ini mesti hitung ini. Sing orang duwe ora tau dikunjungi ya. Padahal pendeta itu ya sama, yang miskin yang dikunjungi, yang kaya dikunjungi, yang timpang tuli semuanya dikunjungi. Tidak ada perbedaan Bapak Ibu kaya, Bapak Ibu miskin di tempat ini. Tuhan tidak memandang semuanya. Kalau Tuhan Yesus memandang murid, mau cari murid yang pintar, ada mereka yang sedang duduk di sinagog tempat beribadahnya orang Yahudi. Mereka berdebat tentang kitab, mereka membedah kitab suci. Kenapa Tuhan Yesus tidak cari satu orang dari situ yang pintar, yang tentu punya kehormatan di tempat itu? Kenapa harus memungut cukai orang yang berdosa ini? Bapak Ibu kasih, kalau Bapak Ibu membaca historisnya Matius ini, Matius pemungut cukai ini kalau Bapak Ibu tahu adalah Matius, anaknya Alfius, atau disebut juga Lewi. Dia adalah seorang yang sangat cerdas, teliti, pintar sekali Bapak Ibu. Tetapi dia berdosa di hadapan orang-orang Yahudi. Tetapi dia tidak berguna di hadapan rakyat Yahudi pada waktu itu, karena dia disisihkan. Tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, seorang yang teliti ini telah menulis satu kitab Injil yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibantah oleh orang Yahudi. Injil Matius yang kita baca ini luar biasa. Dia bisa menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus, dari Adam, Daud sampai lahirnya Yesus Kristus. Ini tidak bisa dibantah oleh orang Yahudi. Orang yang mungkin tadinya berdosa dipanggil oleh Tuhan dan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan merasa Bapak Ibu orang yang tidak berguna. Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Apalagi ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu akan senantiasa dikuatkan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mungkin saya tidak bisa berbicara seperti para penginjil, tidak bisa berdoa
bisa. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam pelayanan gereja ini. Tuhan memanggil Bapak Ibu, Tuhan kasih talenta di dalam diri Bapak Ibu. Yang kaya memberi persembahan untuk gereja, support untuk gereja. Yang miskin atau yang tidak punya apa-apa berdoa untuk gereja. Karena gereja tanpa doa itu bisa rapuh, bisa runtuh. Gereja, doa adalah nafasnya hidup orang percaya, nafas gereja. Bantu, saling membantu di dalam doa. Mungkin kita tidak bisa bernyanyi di depan, tapi kita rajin. Kita bisa tunggu di depan sana, memberi salam, Bapak Ibu memberi senyum. Itu melatih kita yang suka marah-marah di rumah yang senyum dulu di gereja, senyum dulu di rumah. Seperti itu, Bapak. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Bukan kalau kita sudah tua, saya tidak bisa bekerja. Doakan dari rumah, Bapak Ibu. Support pelayanan Bapak Tuhan di tempat ini. Itu sangat luar biasa sekali. Persekutuan itu akan kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekasih, Yesus melihat, ia menghampiri, ia memanggil dan membangun persekutuan bukan hanya kepada dia, tetapi kepada kita semua. Bukan saja kepada Matius, tetapi kepada kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena belas kasihan Allah kita dipanggil. Karena belas kasih Allah kita dipanggil. Bapak Ibu sudah kasih. Bukan karena Matius seorang yang pintar, bukan karena Matius adalah seorang yang kaya, yang punya kedudukan di dalam kerajaan waktu itu. Matius bekerja sebagai pembantunya kerajaan, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi karena Yesus melihat respon yang diberikan oleh Matius, dan Yesus mempunyai belas kasihan kepada Matius sehingga dia dipanggil. Bapak Ibu sekasih, jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang merasa pede secara rohani. Saya ini orang hebat, gereja butuh saya ini berpendidikan tinggi, tanpa saya gereja tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tidak, Tuhan tidak membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi apa? Tuhan membutuhkan belas kasih sayang, sehingga menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan persekutuan. Banyak orang yang warawiri, Bapak Ibu, dipanggil tetapi tidak bersekutu, lalu dia pergi meninggalkan persekutuan itu, lari dari Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita dipanggil, kita diteguhkan dalam satu persekutuan, dan kita dibangun beralaskan kasih sayang, belas kasihan Tuhan, maka iman itu akan terus bertumbuh memenuhi panggilan saya dan saudara. Bapak Ibu sekasih, musuh utama belas kasihan adalah arogansi spiritual. Musuh utamanya belas kasih sayang yang ada di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita adalah arogansi spiritual. Apa itu arogansi spiritual? Arogansi spiritual adalah sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan para ahli Taurat. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling saleh, paling mengerti Injil, paling mengerti firman Tuhan. Belum ada Injil, paling mengerti firman Tuhan, tahu aturan-aturan adat-adat. Itu adalah arogansi spiritual. Kita seringkali menemui orang-orang yang kasihnya sudah mulai pudar karena digerus oleh arogansi spiritual di dalam kehidupannya. Dia merasa paling saleh, sehingga setiap pagi dia datang duluan yang paling pagi, yang paling masuk kerajaan surga, yang paling didahulukan nanti, punya orang dalam di sana. Seperti itu. Itu adalah arogansi spiritual. Semoga kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak memiliki hal ini, tidak merasa diri paling benar. Kalau debat saya harus menang. Apa? Itu tidak ada artinya itu. Nah, seperti itu. Saya tahu kebenaran. Saya baca Alkitab, referensi ayatnya ditulis sebelum rapat majelis. Ini untuk menjatuhkan semuanya. Itu arogansi spiritual. Terlihat paling saleh, terlihat paling istimewa. Tetapi apa Bapak Ibu? Tuhan mengatakan, jadi di ayat yang ke-12, Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah pelajari arti firman ini. Artinya apa Bapak Ibu?
sikap hati. Sikap hati Bapak Ibu untuk menerima keberdosaan Bapak Ibu, untuk mengakui kesalahan-kesalahan Bapak Ibu. Sikap hati Bapak Ibu untuk mengampuni saudara-saudara yang bersalah pada Bapak Ibu. Sikap Bapak Ibu yang penuh dengan kerendahan hati bahwa saya manusia yang tidak berguna, tetapi saya dipakai oleh Tuhan, saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Sikap hati inilah yang membentuk suatu komunitas persekutuan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak merasa paling kaya, paling pintar, paling wah di antara yang lain. Tidak, Bapak. Itu yang menghancurkan iman saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian, apa yang saudara letakkan di altar, apa yang saudara persembahkan di mezbah Tuhan, entah itu doa, entah itu pujian, entah itu persembahan, sama pentingnya dengan sikap hati. Betul kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Betul kita yang paling rajin, paling setia, paling hadir tepat waktu. Ya. Tetapi sikap hatimu yang acuh tak acuh, sikap hatimu yang tidak mau berkompromi, sikap hatimu yang tidak ada kerendahan hati, itu tidak ada artinya dalam satu komunitas. Apalagi komunitas di dalam gereja, itu akan selalu berbenturan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu saudara, apa yang kita lakukan harus selaras dengan yang kita perbuat kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu harus selaras dengan apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, manusia. Oleh karena itu Tuhan tidak datang kepada orang yang baik, Tuhan tidak datang kepada orang yang sehat, Tuhan tidak datang kepada orang yang benar, tetapi Tuhan datang kepada orang yang sakit, orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan persembahan segala sesuatu. Kalau itu hitungan persembahan Bapak Ibu, kalau itu hitungan persembahan Bapak Ibu, orang-orang yang di luar sana itu lebih mempersembahkan daripada kita. Kalau itu hitungan puasa, orang-orang di sana itu lebih rajin puasa. Kalau itu hitungan kesalehan, orang-orang di sana itu lebih saleh daripada kita. Tetapi apa yang membedakan saya dan saudara? Yang membedakan saya dengan orang-orang yang di luar iman kita adalah Kristus sudah melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, yaitu penebusan. Bukan apa yang kita lakukan terhadap Tuhan, bukan apa yang kita persembahkan terhadap gereja ini, bukan apa yang kita lakukan melalui liturgi persembahan di dalam gereja ini, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara itu berarti, itu berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau hitung-hitungannya masalah persembahan, masalah kesalahan, masalah segala sesuatu, mungkin kita kalah dengan orang-orang lain. Tetapi kita adalah umat Allah yang ditebus dengan darah Kristus. Nah, penebusan inilah yang berbeda. Oleh karena itu kita berbeda Bapak Ibu dengan mereka yang ada di luar sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah panggilanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, siap sedialah kapan saja waktunya. Bersekutulah dengan saudara-saudara seiman, dengan saling menguatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih setia kepada Tuhan. Saling mendoakan apapun yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan Bapak Ibu, dengan panggilan yang berbeda-beda. Kamu dipanggil untuk melayani sebagai mimbar, kamu dipanggil untuk melayani pujian, kamu dipanggil untuk memberi persembahan. Lakukanlah itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ada satu ilustrasi yang sangat kontradiksi. Ada seorang suster memberi pelayanan kepada orang-orang miskin di India, di Calcutta. Lalu ada seorang pemuda bertanya kepada suster ini, "Suster Teresa, engkau melayani di India, di Calcutta ini sudah sangat lama sekali untuk orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sedang sakit. Bahkan dunia semuanya tahu engkau mendapatkan Nobel perdamaian.
Mother Teresa mendapatkan Nobel Perdamaian. Tetapi apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak pura-pura tidak memahami bahwa orang-orang yang kau layani itu tidak kaya? Mereka tetap miskin, mereka tetap sakit, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Sebagian besar yang dilayani oleh Sister Teresa memang tidak jadi Kristen atau tidak jadi Katolik. Betul. Apa yang dikatakan oleh Mother Teresa pada waktu itu? Dia mengatakan kepada pemuda itu, "Anakku, aku dipanggil oleh Tuhan bukan untuk berhasil. Aku dipanggil oleh Tuhan bukan untuk berhasil. Tetapi aku dipanggil Tuhan untuk setia di dalam panggilanku." Bapak Ibu sekasih, setiap kita yang berada di tempat ini, baik mungkin pendeta, penginjil, atau ada orang tua, atau ada anak, dipanggil bukan untuk berhasil. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk berhasil. Ada Bapak Ibu yang mungkin jatuh bangun di dalam usaha Bapak Ibu, tidak jatuh bangun di dalam keluarga ataupun tidak berhasil di dalam usaha. Bapak Ibu ada yang mungkin tidak berhasil dalam keluarga. Mungkin anak Bapak Ibu tahu-tahu ada yang mualaf jadi muslim, tidak berhasil bukan? Atau mungkin Bapak Ibu di dalam gereja ini ada yang tadinya setia, tahu-tahu undur diri, bahkan jadi muslim. Kak Feb sama Pak Kevin ditanya, tidak berhasil dalam selama ini. Di jemaat ada yang pindah. Atau anak-anak kita tidak sekolah dengan baik, tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi kita setia kepada Tuhan. Tidak berhasil tentu mendidik anak kan? Tetapi Bapak Ibu, yang harus kita tahu adalah bahwa pelayanan, usaha, sekolah, karir, pekerjaan, dan keluarga, kita tidak dipanggil untuk berhasil dalam semua hal. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk setia di dalam keluarga kita. Kalau kita dipanggil untuk berhasil, Bapak Ibu, ada kesombongan di dalam diri. Anak saya ini dulu tidak bisa membaca, karena saya ajar sebagai rumah tangga, saya resign dari pekerjaan, saya ajar dia, sehingga dia sekarang jadi sarjana. Dia mendapatkan pekerjaan yang baik karena keberhasilan saya. Papanya nggak peduli. Atau seorang majelis bisa mengatakan, tanpa saya ada di gereja ini, gereja itu sudah hancur lebur, terserak-serak kemana-mana. Itu namanya kesombongan rohani. Dan Tuhan tidak mau itu. Standar Tuhan bukan keberhasilanmu. Standar Tuhan adalah kesetiaanmu. Mungkin Bapak Ibu yang tadinya suaminya pendiam, kalau ngomong nyelentuk, sekarang berubah. Kalau ngomong pun senyum. Karena Bapak Ibu setia menemani bapaknya sampai hari. Atau Bapak Ibu ada orang yang dulunya sangat pelit sekali untuk Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan, tetapi dia sekarang dengan loyal memberi persembahan kepada Tuhan. Itu karena Bapak Ibu setia. Ada penginjil-penginjil di sini, ada majelis-majelis sini yang senantiasa memberi firman Tuhan yang baik, memberi pelayanan yang baik, sehingga dia boleh satu. Itu setia. Mungkin ada mama-mama atau istri-istri yang serawat setengah mati, ngomongnya nggak bisa mandek, tidak bisa berhenti. Tetapi karena Bapak Ibu, karena bapak-bapaknya telaten, majelisnya nasihati, penginjilnya juga nasihati. Dengan kesetiaan pelayanan dan kesetiaan suaminya, dia berubah. Dia sekarang menjadi seorang yang lemah lembut, tidak banyak ngomong, sekali ngomong menegurkan hati, sekali ngomong seperti puji-pujian, seperti mazmur, seperti itu. Bapak Ibu kasih, untuk menguatkan panggilan kita, Tuhan tidak hanya memanggil Bapak Ibu untuk diam saja di gereja, setelah itu Tuhan biarkan. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk diajari senantiasa Bapak. Mungkin setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, bahkan seumur hidup Bapak Ibu harus belajar
tentang panggilan ini. Tapi percayalah, dengan kesetiaan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu akan senantiasa dikuatkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan karena saya bisa, tetapi Allah yang ikut campur tangan mendatangkan kebaikan di dalam setiap pribadi saya dan saudara. Itu yang sangat terpenting di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan setiap keberhasilan dalam usaha, rumah tangga, karir, pendidikan, bukan. Tetapi kesetiaan Bapak Ibu di dalam panggilan itu sampai hari ini, dan akhirnya saya bisa mengatakan saya sampai garis finish dan saya berhak menerima mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, untuk memenuhi panggilan kita belajar daripada Matius. Matius yang tadinya diacukan, dimarginalkan, dipinggirkan, menjadi seorang penulis yang sangat luar biasa, menjembatani antara tradisi Yahudi dan kekristenan awal. Ini sangat luar biasa. Dan akhirnya dia mati di Ethiopia, di Asia Kecil, bukan Ethiopia yang ada di Afrika ya Bapak. Dia setelah menulis kitab di abad 20, dia pelayanan selama 15 tahun dan dia mati syahid menjadi martir Tuhan di Ethiopia. Dan sangat luar biasa sekali. Kitabnya masih kita baca sampai hari ini, menguatkan iman saya dan saudara. Mari kita belajar Bapak Ibu tentang panggilan Tuhan ini. Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu dibentuk persekutuan karena belas kasihan Tuhan, bukan karena hal-hal yang istimewa di dalam diri Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu Alisa berdoa untuk kita.
20 Januari 2024 pukul 5 sore bertempat di Jalan Cokraminoto nomor 160A. Renungan Saudara Andreas ditulis oleh Saudari Alia, musik Saudara A. Minggu 21 Januari 2024 yang mempersembahkan pujian adalah Komisi Wanita Berjuang Iman. Mohon untuk mempersiapkannya. Dan program gereja kita tahun 2024 adalah I Love Bible, dan diharapkan Bapak Ibu dapat meluangkan waktu dan berkenan untuk membaca Alkitab satu pasal saja setiap harinya. Untuk yang dibaca sudah tertera dalam warta yang Bapak Ibu terima, dan laporan persembahan sudah tertera di warta yang Bapak Ibu terima, dan apabila ada kesalahan nominal dapat menghubungi bendahara gereja. Demikian warta sudah saya bacakan, dan saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dosa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah saat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami di dalam ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan memberkati mereka yang di dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Mereka yang sedang mengundur diri, Tuhan perjumpakan secara pribadi dengan mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka bersama-sama memuji dan memakan nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Bapa, yang menempuh pendidikan baik di tingkat SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan berkati, beri mereka kepandaian daripada surga yang mulia, sehingga mereka menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan sekolah mereka. Tuhan berkati orang tua mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka upayakan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan membukakan berkat bagi Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah untuk mereka. Kami berdoa ya Bapa, sebentar kami akan pulang, dan Tuhan menjauhkan kami daripada mara bahaya. Tuhan menjauhkan kami daripada kecelakaan, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dengan kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai maranatha. Amin.